Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 MAN 3 Hulu Sungai Utara yang pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melakukan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu untuk materi teks anekdot. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang submateri teks anekdot yang akan Bapak sampaikan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Berikut penjelasan yang akan Bapak sampaikan kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 MAN 3 Hulu Sungai Utara agar dapat memperhatikan, menyimak terhadap apa yang Bapak sampaikan ini. Untuk submateri yang pertama adalah mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Dalam melakukan evaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, ada 2 hal yang harus kita pahami, yakni yang pertama adalah mendata pokok isi anekdot. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya adalah dengan cara mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, kita telah memahami pada pertemuan sebelumnya, yaitu pengertian, ciri, dan jenis teks anekdot. Kita akan belajar mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Kemudian, menemukan pokok-pokok isi dalam teks anekdot dan mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Dalam mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, hal yang pertama adalah mendata pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Anekdot termasuk teks narasi. Sebuah teks narasi mempunyai pokok-pokok isi yang menyusun cerita. Pokok-pokok isi tersebut dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan isi cerita. Kita dapat menggunakan kata-kata tanya berikut untuk mendata pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Berikut ini dijelaskan penggunaan kata-kata tanya yang dapat memudahkan kita dalam mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Untuk kata tanya yang pertama adalah kata apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama, jenis, ataupun sifat. Pada teks anekdot, kata tanya apa digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya yang kedua, kata tanya adalah siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Pada teks anekdot, kata tanya siapa digunakan untuk mengidentifikasi tokoh yang diceritakan. Kemudian yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Pada teks anekdot, kata tanya kapan digunakan untuk mengidentifikasi latar waktu dalam cerita. Kemudian yang keempat adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Pada teks anekdot, kata tanya di mana digunakan untuk mengidentifikasi latar tempat dalam cerita. Kemudian, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, ataupun perbuatan. Pada teks anekdot, kata tanya mengapa digunakan untuk mengidentifikasi alasan peristiwa terjadi. Kemudian, kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Pada teks anekdot, kata tanya bagaimana digunakan untuk mengidentifikasi akibat dari tindakan yang dilakukan tokoh dalam cerita. Adapun cara menemukan pokok-pokok isi teks anekdot sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks anekdot dengan seksama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Kemudian yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh teks anekdot yang berjudul Harga Sebuah Kebenaran. Dari contoh ini
nanti kita akan coba untuk mengidentifikasi pokok-pokok isi anekdot. Silahkan untuk disimak. Selanjutnya dari contoh teks anekdot yang berjudul Harga Sebuah Kebenaran yang sebelumnya tersaji pada video ini, akan kita coba untuk mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot tersebut. Kita dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah siapa tokoh yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Nasruddin? Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah di mana Nasruddin memberikan pengajaran? Kemudian yang keempat, kapan Nasruddin memberikan pengajaran? Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa murid Nasruddin bertanya kepada Nasruddin mengenai mahalnya suatu kebenaran? Kemudian yang keenam, bagaimana nilai suatu kebenaran menurut Nasruddin? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pokok isi teks anekdot. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita tuangkan dalam peta pikiran. Peta pikiran adalah salah satu cara menyajikan informasi dalam suatu diagram. Informasi dihubungkan dengan kata kunci khusus. Kita dapat menggunakan kata kunci yang tepat untuk menyajikan pokok-pokok isi dari teks anekdot yang telah kita temukan. Jadi, kita dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dari sebuah teks anekdot yang tersaji pada tayangan sebelumnya dengan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tersaji pada tayangan ini. Bapak ulangi, jadi ketika kita ingin mendata pokok-pokok isi anekdot, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, membaca teks anekdot dengan seksama. Kemudian, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Kemudian yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot tersebut. Selanjutnya adalah mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Dalam melakukan identifikasi terhadap makna tersirat anekdot, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama tentu membaca teks anekdot dengan seksama. Kemudian yang kedua, menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Dalam mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot, kita harus mengetahui terlebih dahulu inti dari anekdot itu sendiri. Anekdot adalah sebuah cerita yang mengandung makna tersirat. Makna tersirat dalam anekdot dapat diketahui setelah kita membaca keseluruhan cerita. Makna tersurat dalam suatu anekdot dapat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat. Adapun cara mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks anekdot dengan seksama. Kemudian yang kedua, menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Makna tersirat dalam teks anekdot disampaikan dalam cerita humor. Artinya, dalam teks anekdot terdapat faktor humor yang menjadi faktor kelucuan dalam cerita. Kita dapat mengidentifikasi faktor kelucuan dalam cerita anekdot dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, membaca teks anekdot dengan seksama tentunya. Kemudian yang kedua, menganalisis peristiwa janggal yang dialami tokoh, baik melalui tindakan tokoh maupun dialog tokoh yang biasanya ini menyimpulkan faktor penyebab kelucuan pada teks anekdot tersebut. Nah, di sini ada sebuah tugas yang tugas di sini sudah Bapak temukan jawabannya. Silahkan kalian baca berikut jawaban-jawabannya.
untuk bisa kalian pahami. Nah, ini lanjutan dari contoh yang tersaji pada tayangan sebelumnya tadi. Silahkan kalian simak jawaban-jawabannya beserta peta pikiran yang berisi pokok-pokok isi teks anekdot sesuai dengan contoh teks anekdot pada tayangan sebelumnya yang berjudul Antrian Raskin. Selanjutnya, submateri yang terakhir adalah menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Langkah-langkah menentukan makna tersirat anekdot adalah yang pertama, kembali kita harus membaca secara keseluruhan teks anekdot. Kemudian yang kedua, memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Kemudian yang ketiga, menemukan aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Nah, di sini kembali dijelaskan tentang cara menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Silahkan untuk penjelasan yang lebih rinci ini kalian baca untuk bisa kalian pahami. Nah, untuk bagian ini sudah tersaji sebuah kesimpulan makna tersirat dalam teks anekdot yang berjudul minta pasal yang ringan. Nah, dari contoh ini Bapak minta silahkan kalian baca, kalian cermati isinya, kemudian mudah-mudahan ini bisa kalian pahami tentang cara menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia khusus siswa-siswi kelas 10 Mantiga Hulu Sungai Utara yang dilakukan secara daring pada masa pandemi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan terkait submateri kita yang pada kesempatan kali ini adalah tentang mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, kemudian mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot, kemudian yang terakhir adalah submaterinya menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami. Apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas atau masih belum kalian pahami, silahkan kalian tanya melalui WA Bapak, dan mudah-mudahan pada kesempatan pembelajaran bahasa Indonesia kita di masa yang akan datang bisa kita lanjutkan kepada membuat atau menyusun sebuah teks anekdot. Demikian, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.